Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas materi tentang populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dan sampel ini kita eh, tetap dengan PPT dosen kita. Lalu langsung aja kita ke materinya. Nah, sebenarnya apa sih populasi itu dan apa sih sampel itu? Nah, populasi adalah seluruh objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus dalam suatu penelitian atau kajian. Nah, populasi ini bisa berupa sekumpulan orang, benda, kejadian, dan fenomena yang sedang diteliti. Nah, untuk sampel, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Seperti itu. Nah, ini kita skip aja. Nah, yang pertama itu adalah teknik sampling. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di dalam probability sampling nanti ada sample random sampling, simple random sampling, proportional starved random sampling, disproportionate starved random sampling, cluster sampling, systematic sampling. Nah, di dalam non probability sampling nanti bakal ada kuota sampling, accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Nah, kita langsung masuk ke materi yang sampling random atau di dalam materi si probability sampling. Simple random sampling. Apa sih itu simple random sampling? Nah, simple random sampling itu adalah pemilihan sampel di mana setiap anggota populasinya memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Nah, cara kerjanya, yang pertama, kita buat dulu seluruh daftar anggota dalam populasi tersebut. Kemudian gunakan metode acak seperti mengundi, mengundi, menggunakan tabel, angka acak, menggunakan software atau alat acak lainnya. Kemudian ambil sampel tersebut sesuai jumlah yang dibutuhkan. Contohnya, kita punya contoh nih. Misalkan ada 200 mahasiswa dalam sebuah sekolah dan kamu mau memilih 20 siswa sebagai sampel. Kamu menulis nama semua siswa di kertas, mengocoknya lalu menariknya 20 nama secara singkat. Intinya seperti itu ya guys ya. Nah, setelah tadi simple random sampling, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah proportionate stratified random sampling. Nah, apa sih makna dari apa sih yang dimaksud dari sampling ini ya? Itu adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata. Lalu sampel diambil dari setiap strata secara acak dengan jumlah yang sebanding atau proporsional terhadap ukuran setiap strata dan populasi. Cara kerjanya seperti ini. Pertama, kita bagi dulu populasi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan ke karakteristik tertentu, misalnya usia, jurusan, dan jenis kelamin. Kemudian, hitung proporsi tadi dari setiap strata terhadap total populasinya. Kemudian, ambil sampel secara acak dari setiap strata sesuai populasi tersebut. Nah, contohnya seperti yang di tabel ini ya. Oke, lanjut kita ke disproportion stratified random sampling. Nah, apa sih yang dimaksud dari sampling ini? Yaitu adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok strata tadi. Nah, namun jumlah sampel yang diambil dari setiap strata itu tidak proporsional
atau tidak sesuai dengan ukuran strata dan populasinya. Cara kerjanya adalah kita pertama bagi dulu populasi ke dalam strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti yang di atas tadi ya. Kemudian ambil sampel secara acak. Tapi dengan jumlah sampel yang diambil dari satu strata berbeda-beda atau tidak sesuai proporsinya. Misalnya strata pertama nih dengan jumlah lebih sedikit bisa mendapatkan lebih banyak sampel. Kemudian strata kedua dengan jumlah lebih banyak bisa mendapatkan sampel lebih sedikit. Nah, contohnya pada di tabel ini ya. Kemudian cluster sampling. Nah, cluster sampling ini adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Ini cluster ya, tadi kan strata, ini cluster. Lalu beberapa cluster itu dipilih secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, cara kerjanya yang pertama, kita bagi dulu populasi menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Kemudian pilih beberapa cluster secara acak dan gunakan semua anggota dalam cluster itu, cluster yang terpilih sebagai sampel. Contoh sederhananya nih ya, misalkan kita meneliti berbagai kebiasaan belajar di setiap sekolah ya. Langkah pertama, kita bagi dulu kota tersebut dalam beberapa zona wilayah yang berisi beberapa sekolah seperti yang di sebelah kiri ini kanan. Langkah kedua, pilih beberapa zona secara acak aja, bebas. Kemudian teliti semua sekolah yang ada di zona yang terpilih. Misalnya kita pilih zona ini nih, kita pilih zona yang hijau nih. Nah, teliti aja semua sekolah yang ada di zona yang hijau ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada systematic sampling. Nah, ini adalah metode pengambilan sampel di mana sampel dipilih dengan cara yang teratur atau sistematis. Misalkan setelah memilih titik awal secara acak, sampel berikutnya diambil dengan interval tetap. Misalnya setiap ke 10 orang. Cara kerjanya yang pertama, susun popularitas dalam urutan tertentu, misalnya berdasarkan ternama atau ID atau tinggi badan mungkin gitu ya. Setelah itu tentukan interval sampling. Intervalnya misalnya ke 1, ke 2, ke 5, ke 10, ke 15. Kemudian pilih titik awal secara acak. Bisa kalian pilih di awalnya misalnya di titik pertama, bisa di titik ke 5, bisa ke titik ke 100.000, bisa ke titik yang misalnya titik 20 kan, itu bebas. Kemudian ambil sampel dengan jarak interval yang sudah ditentukan. Nah, misalnya kita analoginya seperti kita punya 10, kita mulai dari nomor 2, kita intervalnya 2, intervalnya yang kedua. Nah, dari 2 itu lompat 2 jadi nomor 4, lompat 2 lagi jadi nomor 6 tuh. Nah, ini adalah contoh sederhananya ya, seperti ini. Langsung saja, berarti kita langsung ke kuota sampling. Nah, kuota sampling ini adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel secara sengaja ya, dia yang milih gitu, memenuhi jumlah yang diinginkan dari kelompok-kelompok tertentu dalam populasi. Cara kerjanya, pertama, kita tentukan dulu kelompok dan kategori yang ingin dipelajari. Misalnya, berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, pendapatan, kemudian misal kendaraan bagi kalian yang pengen itu ya. Terus langkah keduanya, kita tentukan jumlah sampel atau kuota yang diinginkan dari setiap kategori. Misalnya, kita ingin ambil 50 orang, 100 orang, 50 pria, 50 wanita, 50 anak orang muda, 50 orang tua. Bebas, terserah kalian yang punya penelitian.
Kemudian nomor 3, ambil sampel dari tiap kelompok sampai kuota tercapai. Penelitian seperti itu. Kemudian contoh sederhananya, misalnya kamu nih melakukan penelitian tentang kebiasaan makan di kota. Contohnya ya seperti ini ya. Pertama, kamu kelompokkan dulu 50 orang pria, 5 orang wanita. Nah, cara memilihnya kamu mencari pria dan wanita di kota itu. Misalnya kamu ini ada 100 pria dan 100 wanita. Nah, kamu ingin ngambil 50 pria, 50 wanita. Nah, tinggal pilih aja, kamu yang milih aja. Selama kuotanya belum tercapai, kamu masih bebas memilih, gitu aja. Kemudian essential sampling. Nah, teknik ini adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu mungkin secara tidak sengaja ya. Misalnya kita lagi ketemu orang di jalan, langsung kita tawari, kamu mau nggak jadi sampel dari penelitianku? Nah, itu adalah essential sampling. Ini random aja gitu, kita ngambil sampelnya secara random atau acak. Bisa misalnya lagi makan di kantin gitu, ketemu orang, mau jadi ini nggak, sampel untuk, aduh, mau jadi ini nggak, sampel untuk project projectku ya, itu. Nah, ini terus termasuk ke purposive sampling. Kalau metode pengambilan sampling di mana penelitian memilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dan dengan tujuan penelitian. Kita punya kriteria. Nah, nanti kita harus tes dulu orang itu apakah memenuhi dengan kriteria yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, contoh cara kerjanya adalah peneliti menentukan kriteria khusus, seperti misalnya usianya harus di bawah, di atas 20 tahun. Kemudian harus mempunyai pekerjaan, kemudian mempunyai pengalaman dalam berbagai bidang, atau yang lainnya deh, terserah. Kemudian penelitian memilih orang yang memenuhi kriteria tersebut. Ketika dicek satu-satu, dipilih secara random, tapi dia memiliki kriteria yang telah ditentukan si peneliti. Sampel, ini salah, bukan random ya, sampel diambil dengan tujuan tertentu, bukan secara acak, random, jadi bukan random. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian sampling jenuh. Teknik sampling jenuh yang dilakukan ketika adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berarti misalnya kita punya kekurangan 30 sampel jenuh. Sebut juga bila kita jumlah populasi, ya pokoknya seperti itulah ya. Nah, kita lanjut ke terakhir, yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan yang awal mulanya jumlah yang kecil, kemudian dia akan semakin meluas. Atau misalnya kita nih mau ngajak teman kita menjadi sampel, nanti si yang kita ajak tadi dia mengajak lagi teman-temannya yang lain. Jadi snowball tuh kita ngajak satu orang, nanti dia ngajak yang lain-lain gitu, suruh ikut ini gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Ini ibarat seperti bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar pada penelitian kualitatif. Banyak pengguna sampel purposive atau snowball sampling. Nah, setelah itu kita menentukan ukuran sampel. Yaitu ada si rumus Solvin sama si rumus, ada 4 rumus ya. Ini ada 4 rumus. Ini tugasnya menentukan 4 rumus, yaitu adalah rumus Solvin, rumus Coghart, terus rumus Lemshow, rumus Isaac dan Michael ya. Nah, rumus-rumusnya bisa kita lihat di sini. Ini saja, tidak perlu sepertinya
saya cukupkan sampai sini. Terima kasih ya. Kita cukupkan sampai di situ dulu pelajaran video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.